Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sandi Erlita, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi pendidikan agama Islam semester 6. Nah, di video ini aku mau bahas satu artikel yang menurut aku tuh relate dengan kondisi remaja sekarang, yang judulnya yaitu Moral Education in Islamic Boarding Schools for Shaping the Social Character of Adolescents. Pernah nggak sih kalian ngerasa heran kenapa banyak remaja yang sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tapi tetap aja suka kurang sopan, kurang empati, atau cuek sama orang lain? Nah, artikel ini menjelaskan bagaimana pesantren itu bisa jadi salah satu solusi untuk masalah ini. Mau tahu lanjutannya seperti apa? Tonton videonya ya sampai selesai. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang makin sering kita lihat. Misalnya, yaitu menurunnya kesantunan remaja, kurangnya empati, tanggung jawab sosial yang lemah, dan merosotnya sikap moral. Padahal di Indonesia, pendidikan karakter itu sudah diatur lewat berbagai kebijakan. Tapi di sekolah formal, nilai moral itu kadang masih sebatas teori dan belum menjadi kebiasaan. Disinilah pesantren menjadi yang menarik. Pesantren itu bukan cuma soal tempat belajar ilmu agama saja, tapi juga tempat untuk pembiasaan akhlak, kedisiplinan, dan cara hidup bersama orang lain selama 24 jam. Penelitian ini berfokus pada satu pesantren baru, yaitu Pesantren Nahrul Ulum Al-Bani Hawi di Subang, Jawa Barat. Yang santrinya masih sekitar 40 orang dan baru meluluskan satu angkatan. Jadi peneliti bisa melihat proses bagaimana pembentukan karakter itu dari tahap awal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendidikan moral di pesantren berkontribusi membentuk karakter sosial remaja. Pertanyaannya sederhana, apakah pendidikan moral di pesantren itu benar-benar membantu santri untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan punya tanggung jawab sosial yang kuat? Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang artinya yaitu peneliti masuk ke kehidupan sehari-hari santri dengan mengamati secara alami dan mencoba memahami pengalaman mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan kiai, ustadz-ustadzah, dan santri. Lalu, observasi terhadap 40 orang santri yang berusia 13-20 tahun serta dokumentasi penelitian selama 6 minggu. Peneliti menemukan bahwa pembentukan karakter sosial remaja di pesantren ini berjalan lewat 3 dimensi utama, yaitu personal, sosial, dan spiritual. Pertama yaitu dimensi personal. Dimensi personal ini berkaitan dengan bagaimana santri mengelola diri seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Di pesantren, hal ini dibentuk lewat pembiasaan. Misalnya, setiap pagi santri mempunyai jadwal piket kebersihan sebelum belajar. Lama-lama mereka terbiasa datang tepat waktu dan tidak menunda tugas. Selanjutnya, Ustadz memberi contoh untuk datang tepat waktu, berbicara sopan, tidak menunda pekerjaan, dan menjaga kebersihan. Lalu, santri itu bisa melihat, meniru, lalu menjadi kebiasaan. Yang kedua, dimensi sosial yang menyangkut kemampuan santri berinteraksi dengan orang lain, misalnya empati, kerjasama, toleransi, dan kepedulian. Di Nahrul Ulum Al-Bani Hawi, santri saling bekerja bakti untuk membersihkan asrama dan lingkungan. Selanjutnya, santri saling bekerjasama dalam kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulud Nabi atau kajian rutin malam Jumat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada mengunjungi teman yang sedang sakit,
menggantikan tugas piketnya, dan membawakan makanan tanpa harus diminta. Dan ada juga program pengabdian masyarakat, misalnya membersihkan masjid, mengajar TPA, dan membagikan paket sembako. Kegiatan ini melatih santri untuk peduli dan terlibat di masyarakat. Yang ketiga, dimensi spiritual. Dimensi spiritual berhubungan kedekatan santri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ibadah, zikir, kajian kitab, dan keikhlasan. Keseharian santri diisi dengan sholat 5 waktu berjamaah, tadarus Al-Quran, kajian kitab kuning, dan zikir muhasabah sebelum tidur. Ada juga kegiatan mabit, tadarus Ramadan, dan kajian akhlak tasawuf yang membuat santri tidak hanya melakukan ibadah saja, tapi juga memahami niat, keikhlasan, dan menenangkan hati. Lalu, kenapa pendidikan moral di pesantren dinilai efektif membentuk karakter sosial remaja? Ada 3 hal kunci utama. Yang pertama, pembiasaan. Nilai tidak hanya diajarkan, tetapi juga diulang tiap hari lewat jadwal, aturan, dan aktivitas, sehingga menjadi kebiasaan yang tertanam. Yang kedua, ada keteladanan. Kiai dan ustadz berperan sebagai orang tua yang memberi contoh nyata, bukan hanya teori saja. Jadi santri melihat, meniru, dan merasakan langsung dampaknya. Yang ketiga, disiplin. Kehidupan 24 jam di asrama dengan aturan bahasa sopan, giliran memakai fasilitas, menghormati para senior dan guru, membuat santri hidup tertib dan menghargai orang lain. Ini juga membandingkan santri dengan remaja muslim non-pesantren. Remaja luar pesantren biasanya lebih luas di masyarakat, tetapi kadang bahasanya itu kurang sopan, sering terlambat, dan kurang terbiasa membantu tanpa diminta. Santri justru kuat di empati dan sopan santun, meski kadang butuh adaptasi lebih saat memasuki lingkungan yang lebih luas. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan moral di pesantren itu mampu membentuk karakter sosial remaja lewat 3 dimensi utama. Yang pertama, personal, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Lalu yang kedua ada sosial, yaitu empati dan kerjasama. Dan yang ketiga, spiritual, yaitu ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya terjadi melalui keteladanan, pembiasaan rutin, dan disiplin yang konsisten, sehingga nilai moral itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga benar-benar menjadi bagian dari kepribadian santri. Sistem seperti ini sangat menarik untuk dijadikan inspirasi di sekolah formal. Tidak harus mengcopy pesantren secara penuh, tetapi prinsipnya itu bisa diadaptasi. Misalnya, membuat rutinan harian yang membiasakan disiplin dan tanggung jawab, guru menjadi role model yang benar-benar dijadikan untuk teladan, dan menambah kegiatan keagamaan dan sosial yang terstruktur seperti kajian, kerja bakti, dan program kepedulian. Pertanyaannya, apakah sistem ini bisa diterapkan di sekolah umum yang siswanya pulang pergi? Menurutku bisa, asalkan ada komitmen dari sekolah, guru, dan orang tua untuk bekerja sama dalam hal pembiasaan dan keteladanan, bukan hanya mengejar nilai akademik. Sekian penjelasanku tentang artikel Moral Education in Islamic Boarding Schools for Shaping the Social Character of Adolescents. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang moral value apa yang paling penting untuk remaja sekarang menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.